Heroes, kembali lagi di kegiatan Bikin Portfolio UI UX bareng Fix Heroes. Setiap minggunya kita mengadakan design challenge untuk membuat UI exploration dan juga case study, yang mana nantinya para heroes akan memilih salah satu challenge yang sesuai dengan mereka dan kemudian mempresentasikan hasil progres dan juga karya yang sudah mereka kerjakan. Di sini kita akan sama-sama mereview dan juga memberikan feedback bareng-bareng, yang pastinya bakalan seru loh. Penasaran gimana hasil karya mereka? Yuk kita simak, let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kuku Ridho Apridani, biasanya dipanggil Kuku. Kesempatan kali ini saya mencoba recap saja untuk case study dari revamp BCA Mobile yang sudah saya kerjakan. Awal mulanya saya mengerjakan revamp BCA Mobile ini, kenapa? Nah, jadi di sini kan sebagai salah satu pengguna aplikasi tersebut, jadi saya merasa dalam proses loginnya nih, kenapa sih nggak ada dikasih fingerprint option ataupun waktu transfer ini kok agak gimana kayak gitu kan. Terus kenapa juga tampilannya kok nggak dirubah-rubah kayak gitu kan ya. Nah, lalu sebagai desainer saya mencoba mencari solusi, kemudian memastikan ini apakah cuma asumsi-asumsi saja. Nah, lalu berjalanlah proses case study ini. Nah, di sini timelinenya lebih kurang dikerjakan selama 3 minggu dengan durasi waktu discover selama kurang lebih 2 hari, kemudian define 2 hari, lalu untuk minggu kedua melakukan develop dan deliver. Di minggu terakhir kurang lebih 3 hari melakukan usability testing. Nah, desain prosesnya yang saya lalui yaitu double diamond. Di sini pada diamond pertama itu mencari tahu apa sih masalahnya, kemudian solusi apa yang mungkin untuk diberikan pada diamond kedua. Nah, pada tahapan discover di sini saya melakukan secondary research, yaitu mencari review user feedback dari aplikasi dari App Store ataupun Play Store. Nah, saya menemukan beberapa kesamaan respon dari pengguna, yaitu permintaan untuk mengupdate dari sisi UI, kemudian transfer journey-nya, lalu keinginan untuk menambah opsi dalam login, yaitu berupa biometrik, kemudian untuk menambahkan transaksi story. Kemudian saya juga melakukan competitive analysis terhadap direct competitor. Ini udah jelas. Terhadap aplikasi serupa yaitu Livin by Mandiri, Brimo, dan BNI. Nah, di sini beberapa dari key fitur masing-masing aplikasi saya bandingkan dengan aplikasi BCA Mobile. Lalu beserta dengan kekurangannya dan apa saja yang bisa diadopsi dari aplikasi-aplikasi serupa. Lalu tahapan define, saya mencoba mendefine dari user persona berdasarkan dari proses sebelumnya. Nah, di sini saya mencoba mendefine user persona. Lalu saya mencoba membuat user journey-nya. Setelah dari user journey, saya mendapatkan pain point dan opportunity yang bisa saya dapatkan. Lalu saya coba prioritasikan ide-ide tersebut dengan presentation ide. Kemudian di sini ada beberapa ide atau opsi dari fitur yang saya coba tawarkan di sini, seperti biometric login, kemudian e-wallet menu, one time transfer, kemudian finance fitur atau history transaction. Nah, yang bisa dilakukan kemungkinan sekarang itu ada beberapa 3 fitur, yaitu biometric login, e-wallet menu, kemudian one time transfer. Nah, pada tahap develop ini saya mencoba membuat user flow-nya. Nah, di sini karena scope masalah yang coba saya angkat ini pada login flow dan transfer flow, dan saya di sini mencoba menambahkan opsi biometric login, yaitu bisa menggunakan fingerprint ataupun Face ID sesuai dengan kemampuan perangkat masing-masing.
Lalu di sini ada transfer flow. Di sini saya menambahkan yaitu kemungkinan user untuk melakukan share terhadap bukti transfer. Nah, di sini pada tahapan akhir. Lalu di sini saya mencoba membuat wireframe-nya, dan membuat style guide agar lebih konsisten. Nah, pada tahap deliver saya membuat high fidelity screen. Nah, di sini pada login page-nya saya tetap memberikan pilihan pada user untuk menggunakan kode akses untuk login ataupun untuk membuka rekening, karena pada aplikasi yang sekarang itu biasanya user menggunakan login dengan kode akses. Nah, di sini saya menambahkan pilihan login dengan biometrik. Nah, lalu di sini pada tampilan homepage-nya, pada tampilan awal, salah satu bentuk keramahan hospitality yaitu menyapa customer, menyapa nasabah. Nah, di sini saya mencoba menambahkan itu, menerapkan itu pada aplikasi. Lalu di sini saya mencoba menampilkan saldo. Nah, jadi sehingga memberikan kemudahan pada user untuk mengetahui saldo terakhirnya. Nah, di sini dan menambahkan menu-menu juga. Lalu di sini juga ada promo-promo terkini. Kemudian di sini tampilan screen untuk transaction history. Nah, di sini atau finance feature. Lalu di sini juga pada transfer page. Nah, di sini saya menambahkan recent transaction. Jadi transaksi terakhir yang dilakukan oleh user akan tampil di sini. Kemudian daftar favorit dari transaksi yang user simpan. Lalu data prototype. Nah, kemudian setelah melakukan prototyping, saya melakukan usability testing. Nah, di sini saya melakukan usability testing dengan SAQ dan Mass Usability Score sebagai usability metric. Kemudian kriteria dari responden yang saya cari yaitu berumur rentang umur 17 sampai dengan 58 tahun, kemudian pengguna ataupun pernah menggunakan BCA Mobile, lalu sering melakukan transaksi mobile banking. Nah, di sini pada saat menggunakan prototype saya mengharapkan user untuk menyelesaikan 3 task, yaitu login menggunakan biometrik, lalu melakukan transfer sesama bank, lalu melakukan transfer antar bank. Nah, di sini dari 11 responden, dari 11 tester, saya mendapatkan SAQ score sebesar 6,5 dari 7. Jadi di sini mengalami kenaikan sebesar 6,6% dibandingkan dari desain yang sebelumnya, daripada desain yang sekarang. Lalu di sini selain daripada SAQ, saya juga melakukan MES. Nah, di sini ada beberapa task, 3 task tadi. Nah, di sini untuk task pertama login dengan biometrik mendapatkan skor 85 dari 11 user dengan rata-rata sukses 81%. Dari data tersebut dapat kita ambil bahwa user itu mudah dalam mempelajari layout tampilan screen login yang diharapkan sesuai yang saya harapkan. Lalu untuk task transfer sesama bank atau antar rekening bank BCA, nah di sini mendapatkan skor yang cukup rendah atau di bawah rata-rata, yaitu 53 skornya. Dikarenakan rata-rata sukses di sini hanya 54,5%. Nah, dengan misclick rate yang tinggi. Nah, jadi saat melakukan task kedua ini user kesulitan. Nah, disinilah desainer itu harus menyeimbangkan antara memberikan arahan terlalu banyak ataupun terlalu sedikit. Nah, apalagi di sini user Indonesia, kemudian ternyata super yang saya buat itu menggunakan bahasa Inggris, jadi agak tricky. Lalu pada task ketiga transfer antar bank. Nah, di sini
saat penggunaan transfer bank, user tidak merasa kesulitan sama sekali dengan nilai rata-rata sukses yang 100%. Sehingga rata-rata dari usability score match ini mendapat nilai 78. Nah, lalu dari itu saya juga menanyakan pada user feedbacknya kayak gimana sih setelah menggunakan solusi desain yang saya tawarkan. Nah, di sini jadi user itu merasa setelah menggunakan solusi desain yang saya tawarkan itu merasa cepat, mudah, kemudian tampilannya lebih segar, kemudian juga senang karena saldo bisa tampil di halaman awal. Nah, kemudian juga user juga merasa dengan bantuannya biometrik itu mempermudah. Nah, lalu di sini saya mencoba melakukan iterasi. Jadi setelah saya coba telaah dari task kedua tersebut, di bagian mana sih yang user terkendala. Nah, lalu di sini user itu terkendala pada halaman transfer page ini, halaman transfer. Jadi pada prototipe yang saya ajukan pada user itu tampilan awalnya ada seperti ini. Nah, kebanyakan user melakukan klik pada bagian transfer terakhir dan daftar favorit. Jadi di satu sisi fitur ini mempermudah user, namun dikarenakan task yang saya berikan itu adalah transfer ke sesama rekening BCA, sehingga ini pasti kan dianggap misklik. Nah, lalu makanya itu saya di sini mencoba melakukan iterasi, saya desain ulang, saya coba berikan di sini yaitu empty stage-nya. Nah, di sini jadi sehingga seharusnya yang saya berikan pada user itu saat testing adalah tampilan seperti ini saat belum ada transaksi yang terdata ataupun daftar favoritnya belum terdata, sehingga untuk meminimalisir dari misclick rate. Nah, lalu apa sih yang bisa diambil dari case study ini tadi? Nah, jadi dengan nilai SEQ yang mengalami kenaikan 6,6%, bisa dibilang desain ini lebih mudah. Lalu dengan nilai Mesh Usability Score 78 ini bisa dibilang desain yang baru ini usable. Nah, lalu jadi kendala-kendala itu bisa kita lalui dengan melakukan iterasi ataupun testing pengulangan, sehingga apabila dirasa kurang iterasi satu, kita lakukan testing, kemudian lakukan iterasi dan selanjutnya dan seterusnya. Nah, lalu di sini kesalahan saya saat melakukan testing itu terlalu bersemangat sehingga menggunakan survei menggunakan bahasa Inggris sehingga user kesulitan saat membedakan antara tugas untuk transfer antar bank ataupun transfer sesama rekening, sehingga di sini perlu ditekankan lagi bahwa user itu harus selalu dipikirin nih selama kita mengerjakan case study ini. Nah, kayak gitu. Ya, walaupun ada kekurangan maupun ada kelebihannya, tapi di situ ada ruang untuk menjadi lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Mas Fikar dan Kak Tania. Luar biasa, kasih reactionnya teman-teman. Reactionnya bebas, kalau mau nangis atau apa, terkejut, applause, silakan sesuai dengan emosinya teman-teman. Keren ini Mas Kukuh. Jadi by the way ya, buat teman-teman yang baru join ya, Mas Kukuh ini kemarin itu sebenarnya sudah melakukan UT ya. Nah, jadi hari ini mungkin lebih ke iteration dan feedback improvement-nya, dan itu udah dikerjakan dengan baik sama Mas Kukuh plus key takeaway-nya yang di-share sama Mas Kukuh. Nah, jujur aja ini kalau teman-teman mau belajar ya, teman-teman yang lain ya, boleh nih referensi dari Mas Kukuh ini bobotnya saya rasa ini nggak ada alasan nih buat perusahaan ya, kalau udah melihat progres kayak gini harusnya ini potensi banget nih untuk jadi kandidat yang diutamakan. Kalau teman-teman melamar ya, pesan lain ya.
Mungkin dari saya nggak ada feedback dulu ya. Dari saya nih progresnya udah kelihatan Mas Kukuh ya. Mungkin kemarin-kemarin kan ada beberapa feedback ya. Nah sekarang ini sudah saya lihat proses penyempurnaannya sampai akhir program kita ini. Nah mungkin Tania atau mungkin teman-teman yang lain silakan kalau mau bertanya terkait progres Mas Kukuh, manfaatkan kesempatan ini ya. Silakan boleh tanya-tanya ke Mas Kukuh ya. Saya rasa ini udah boleh jadikan ini salah satu referensi buat teman-teman ya. Nah, silakan mungkin. Setuju. Tanya atau lain. Kalau dari aku juga sebenarnya udah mantap sih ini, karena udah dikerjakan gitu ya feedback dari minggu-minggu sebelumnya juga gitu, dan udah dibikin iterasinya. Jadi udah mantap sih Mas itu buat ininya, buat case study-nya. Ya mungkin ini kali ya, karena menurut saya ini udah selesai, bisa dibilang ini udah selesai ya pekerjaannya Mas Kukuh ya, udah sangat layak ini dipublish dan udah sangat menjual ini. Mungkin teman-teman yang mungkin dari teman-teman ya, mungkin dari yang sebelumnya belum pernah join, maksudnya belum pernah bikin case study gitu ya, atau mungkin dari teman-teman yang lain, silakan kalau ada yang mau ditanyakan boleh, atau Pak Yuda mau kasih tanggapan, siapa tahu Yuda nih ada tanggapan nih juga boleh ya, silakan. Aku paling pengen tahu aja sih backgroundnya, boleh ke atas Mas, background case-nya. Ini BCA Mobile ya? Iya Mas. Yang tampilannya very seamless ya. Aku pikir gini ya, kenapa BCA kok nggak nge-revamp BCA Mobile-nya gitu kan, padahal dia punya My BCA ya kan. Ternyata kalau nggak salah kemarin ada beberapa orang juga nge-revamp sama gitu ya. Ternyata segmentasi mereka itu untuk BCA Mobile itu adalah orang-orang tua gitu. Jadi kenapa menunya dibikin gede-gede, kenapa dia nggak dibikin ribet kayak misalkan apa ya, Genius, Jagobank kayak gitu, karena memang segmentasinya orang tua gitu. Itu kemarin sempet gitu kan, beberapa orang yang revamp. Nah ternyata misleadingnya adalah kita nggak ngasih intro bahwa My BCA atau BCA Mobile itu yang akses adalah orang-orang tua di awal ketika kita bikin backgroundnya kayak gitu. Nah mungkin aku nambahin dikit sih, ketika kita mau nge-revamp aplikasi kita ngasih apa ya, segmentasi dari app itu dulu, kayak misalkan BCA gitu kan. Kalau kita nggak ada data, boleh kita asumsikan misalkan kayak dari keluarga kita gitu kan, dari teman-teman kita, kok kenapa kamu pakai BCA Mobile gitu kan. Nah itu menariknya adalah BCA Mobile dia pakai yang bisa dibilang dipakai anak-anak muda itu karena memang flow dia gampang banget gitu loh, mau transfer tinggal klik transfer gitu kan, nggak ribet gitu kan, karena memang mereka servisnya itu ya untuk bisa dibilang segmentasinya adalah orang-orang tua kayak gitu. Nah mungkin nanti bisa ditambahin kalau BCA Mobile itu mostly adalah penggunanya orang-orang tua, meskipun ada yang muda, kebanyakan mereka cari mudahnya. Aku pikir kayak gitu sama My BCA, dia lebih fresh gitu kan, terus dia lebih intuitif. Cuman kalau kita bisa bilang mungkin flow-nya nggak terlalu seamless kayak BCA Mobile, karena memang servisnya beda. Tuh, kalau aku nambahin kasih segmen gitu kan di depan background-nya, meskipun kita tetap mau nge-revamp nggak apa-apa, karena itu kan sense of design kita gitu kan, kita pengen BCA Mobile ini lebih fresh lagi gitu kan, ini nggak apa-apa, tapi kasih backgroundnya dulu gitu kan, oh ada segmented kayak gini gitu, kayak gitu aja sih. Terima kasih Mas Yuda. Dari Yuda nih, ya menarik nih Yuda nih Mas Kukuh. Ini sedikit tambahan ya. Jadi sebenarnya yang disampaikan Yuda itu benar ya. Jadi kayak segmen personanya si BCA Mobile ini apa sih sebenarnya? Jadi personanya mungkin ya, persona usernya ini kayak gimana sih dari BCA. Nah sebenarnya itu kayak di berbagai company ya, sebenarnya kita lihat nggak dari BCA aja ya. Ya mungkin kayak di company saya sekarang juga kurang lebih juga sama. Ada mungkin
aplikasi itu nggak dikembangin terlalu detail, desainnya malah bikin app baru atau dibikin terpisah. Kayak BCA kan memang dia bikin 2 terpisah kan, ada BCA Mobile, ada MyBCA, kurang lebih fungsinya sama gitu, tapi yang versi lebih lengkapnya itu MyBCA. Dan alasannya benar tadi memang kayak yang Yuda bikin. Nah tapi satu lagi ada lagi sih alasan lainnya mungkin tambahan gitu Mas Kukuh. Jadi selain tadi kayak persona usernya, mungkin salah satu lagi kayak terkait legacy code. Legacy code ini mungkin kayak codingannya itu kalau dirubah itu, nah nanti bakal ngeribetkan mungkin dari sisi internalnya yang membuat daripada mereka nanti, ini banking ini kan sangat krusial ya. Kalau aplikasinya terlalu sering maintenance, terlalu sering ada perubahan gitu kan, itu juga bakal mengganggu kenyamanan dari usernya. Jadi mereka tuh bikin 2. Jadi mungkin suatu saat ya, mungkin saya kurang tahu juga ya, kemungkinan bisa jadi suatu saat BCA Mobile ini akan di take down, akan dialihkan ke MyBCA. Kalau nanti memang dari sisi potensial use mungkin dari proses penggunanya itu jauh lebih bagus daripada BCA Mobile. Sama mungkin satu lagi kayak desain tadi ya, sebenarnya nggak salah juga kita bikin revamp kayak gini. Nah mungkin ya itu tadi, selama kita ada data yang tadi dibilang Yuda tadi, data persona usernya, mungkin kayak walaupun mungkin kita tetap mempertahankan nih konsep mobile BCA itu yang gede-gede, atau mungkin nggak terlalu banyak perubahan revampnya gitu, mungkin kecil-kecilan, tapi kita bisa mempersingkat flow-nya. Nah itu bisa kita lakukan sebenarnya. BCA Mobile memang simple banget ya, tapi flow-nya kan panjang, ribet ya. Nah itu dari risetnya Mas Kukuh kan kelihatan ya, untuk orang melihat saldo aja prosesnya panjang. Nah, kenapa enggak kita, walaupun kita mungkin desainnya pakai desain lama, tapi prosesnya kita persingkat gitu. Saldonya bisa kita mudahin buat melihatnya. Dan dalam tanda kutip mungkin kita sudah melakukan proses riset juga ya, bagaimana tetap menjaga keamanannya juga dari sekuritasnya. Kalau BCA kan yang pertama kita masukin sandi app-nya dulu, habis itu kita inputin PIN, prosesnya itu terlalu banyak gitu. Nah, harusnya kalau user kita itu non tech savvy gitu kan, orang-orang mungkin yang kurang melek teknologi, nah harusnya dengan kita mempersingkat prosesnya itu ya bisa lebih membantu mereka, walaupun mungkin dari sisi tampilan tidak banyak yang kita rubah. Itu aja sih tambahannya sedikit dari Yuda. Mungkin kalau Mas Kukuh mau memperdalam dari pembahasan tentang persona itu ya sangat bagus juga ya untuk ditambahin. Mungkin dari Tania atau yang lain ada tanggapan juga? Silakan. Oke, setuju. Ternyata Mas Yuda punya point of view yang lain gitu ya, bisa jadi insight buat kita semua gitu. Nextnya jadi kayak kalau ada mau case study atau revamp nggak harus merubah tampilan desain, tapi bisa jadi cuma memperbaiki alurnya gitu kan. Nah itu nanti teman-teman bisa coba explore itu gitu juga ya teman-teman ya. Oke. Mas Kukuh gimana, ada tanggapan? Terima kasih banyak nih Mas Yuda sama Mas Fikar sama Kak Tania, keren. Nah, itu dia hasil presentasi karya para Fix Heroes. Kalau teman-teman berminat untuk ikutan kegiatan kami, silahkan klik link yang ada di kolom deskripsi ya. Teman-teman juga bisa ramaikan kolom komentar ya. Siapa tahu teman-teman punya insight yang lain untuk para heroes. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga nyalakan tombol notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan kegiatan-kegiatan heroes lainnya. Terima kasih, sampai jumpa.